Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Ropimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini hidup di zaman akhir, ibu-ibu sekalian. Hidup di zaman akhir itu cirinya banyak sekali kebohongan-kebohongan, banyak sekali fitnah-fitnah, ibu-ibu sekalian. Dan di zaman akhir itu ibu-ibu sekalian, orang yang bohong dipercaya, ibu-ibu sekalian. Itu ciri zaman akhir, ibu-ibu sekalian. Dan orang yang benar tidak dipercaya, ibu-ibu sekalian. Bahkan orang yang khianat, orang yang bohong dipercaya, diberi amanah jabatan, ibu-ibu sekalian. Dan kebalikannya, orang yang jujur disingkir-singkirkan, ibu-ibu sekalian. Nah, ini sudah disabdakan Rasul, ibu-ibu sekalian, dan sekarang terbukti kejadiannya, ibu-ibu sekalian. Ini berarti kita hidup di zaman akhir, kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zaman yang berat buat kita, ibu sekalian. Nanti anak-anak kita lebih berat dari sekarang, Bu. Jadi kalau kita udah merasa ini zaman sangat berat, harga-harga naik, gaji suami nggak naik, uang sedikit, kebutuhan banyak, ibu sekalian, ini zaman sangat berat. Nanti anak kita menghadapi zaman yang lebih berat dari sekarang, ibu sekalian. Kalau kita sudah merasa berat, lalu kita tidak menyiapkan anak-anak kita bekal agama, sama saja tidak sayang kepada anak, ibu-ibu sekalian. Kalau sekolah mah sekarang udah pasti sekolah, Bu. Dan kita jangan ngandelin sekolah, ibu sekalian. Ngandelin sekolah terus anak jadi sukses, jadi maju, jadi soleh, ibu sekalian. Jangan ngandelin sekolah. Urusan agama kita pegang sendiri. Anak kita nggak bisa baca Quran, ngajikan. Kalau perlu kita yang mengajarkan, lebih bagus. Lebih bagus juga kita panggil guru privat dan lain sebagainya. Intinya kita jangan menyerahkan pendidikan agama yang penting untuk anak ini kepada sekolah, ibu sekalian. Nanti kemungkinan besar kecil solehnya, ibu sekalian. Kita bisa bayangkan sekian jam pelajaran agamanya cuma 2 jam pelajaran. 2 jam itu bukan 2 jam 1 jamnya 60 menit, ibu sekalian. 2 jam pelajaran itu 1 jamnya 35 menit. Kali 2 berarti
sejam lebih ibu-ibu sekalian. Selebihnya ilmu-ilmu umum ibu-ibu sekalian. Lalu agama ditaruh di situ. Lalu pelajaran Al-Quran ditaruh di situ, akhlak ditaruh di situ, yang cuma 1 jam itu ibu-ibu sekalian, maka kemungkinan solehnya akan kecil ibu-ibu sekalian. Maka untuk pendidikan Al-Quran, untuk pendidikan akhlak, untuk agar anak-anak kita menjadi soleh, kita harus berusaha ibu-ibu sekalian. Jadi dengan demikian insya Allah dengan anak-anak kita menjadi soleh, kita pun dapat bagiannya di akhirat nanti, yaitu berupa doa dari anak-anak soleh. Dan setiap anak kita itu berbuat baik, kita yang ngajarin, kita ikut dapat kiriman pahala jika kita sudah meninggal ibu-ibu sekalian. Dan anak yang soleh itu, kesolehan akhlak yang baik itu adalah bekal untuk masa depan mereka sendiri ibu-ibu sekalian. Sekarang nggak ada yang bisa ngejamin anak saya nanti udah gede pasti sukses. Siapa yang bisa ngejamin ibu sekalian? Anak presiden aja belum tentu nantinya sukses ibu sekalian. Bisa aja masuk penjara ibu sekalian. Bisa aja dianya juga masuk penjara ibu sekalian. Banyak yang kita tidak tahu ibu sekalian. Lalu bisa jadi ada perang yang menyengsarakan kita semua, itu semua kita tidak tahu ibu-ibu sekalian. Seperti saat ini ibu sekalian, Timur Tengah itu sudah membara ibu-ibu sekalian, sudah siap pasang rudal, pasang senjata. Israel pun ngebalas dan lain sebagainya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau sudah kondisi perang, jangan bicara nyaman ibu-ibu sekalian. Jadi kita ini hidup di akhir zaman. Kuncinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selamat itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam ini, pengatur segala sesuatu. Oh iya, di dunia ini kalau kita dekat dengan pejabat, dekat dengan yang memegang kekuasaan, biasanya hidupnya mudah ibu-ibu sekalian. Jadi kita dekat dengan gubernur, biasanya makan mah nggak usah dipikir, pasti enak ibu-ibu sekalian. Jalan nggak usah dipikir, pasti mobil-mobil disingkirin ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita hidup dengan pemegang kekuasaan, itu biasanya punya fasilitas-fasilitas ibu-ibu sekalian. Nah kita dekat dengan Allah, pencipta alam semesta, penciptanya pemimpin-pemimpin dunia, penciptanya presiden dan raja-raja ibu-ibu sekalian. Dekat dengan Allah akan menyebabkan kita bahagia di dunia dan di akhirat ibu-ibu sekalian. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Cara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Itu syarat pertama ibu-ibu sekalian. Yang wajib kita kerjakan, jangan sampai bermalas-malasan. Yang haram kita tinggalkan. Itu syarat pertama dan mutlak penting ibu-ibu sekalian. Sholat 5 waktu, jangan sampai ada yang kita tinggalkan ibu-ibu sekalian. Begitu juga membayar zakat. Kalau kita mampu, harus kita membayar zakat. Tidak boleh tidak bayar zakat ibu-ibu sekalian. Zakat kan masih lama, nanti mendekati lebaran. Bukan itu yang dimaksud ibu-ibu sekalian. Zakat itu kan ada 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu biasanya orang menyerahkannya mendekati lebaran atau di bulan puasa, itu sudah boleh ibu sekalian. Tapi ada zakat mal yang harus kita hitung, lalu kita serahkan, bayarkan 2,5% dari keuntungan bersih yang kita miliki ibu-ibu sekalian. Kepada siapa diserahkan ibu-ibu sekalian? Kepada 8 golongan. Di antaranya adalah fakir, miskin, kemudian fisabilillah. Yang lain sering nggak ada ibu sekalian, kayak untuk perbudakan itu sering nggak ada. Musafir kita susah nyari musafirnya ibu sekalian. Yang jelas fakir miskin
dan fisabilillah ibu-ibu sekalian. Nah, itu yang bisa kita keluarkan ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha yang wajib kerjakan. Begitu juga puasa ibu sekalian. Puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Lalu kita laksanakan. Semua yang wajib kita laksanakan. Lalu semua yang haram kita tinggalkan ibu-ibu sekalian. Allah melarang judi, kita tinggalkan perjudian ibu-ibu sekalian. Allah melarang mabuk-mabukan dan narkoba, kita tinggalkan mabuk-mabukan dan narkoba ibu-ibu sekalian. Allah melarang zina, kita tinggalkan berzina ibu-ibu sekalian. Dan larangan-larangan Allah lainnya kita tinggalkan ibu-ibu sekalian. Maka dengan demikian kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sekalian. Jangan sampai Allah melarang lalu kita mengerjakannya ibu-ibu sekalian. Kemudian Allah melarang riba, kita tinggalkan riba ibu sekalian. Riba itu diantaranya mengurangi timbangan ibu sekalian. Jualan, lalu biar biar untungnya banyak, timbangannya diatur ibu-ibu sekalian. Nah, itu jatuhnya riba ibu-ibu sekalian. Maka kita tinggalkan riba, maka insya Allah yang haram-haram kita tinggalkan, kita akan selamat ibu-ibu sekalian. Kemudian ketika yang wajib sudah ditunaikan, yang haram sudah ditinggalkan, lalu berikutnya adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah ibu-ibu sekalian. Jadi syarat dekat dengan Allah 3 ibu-ibu sekalian. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, perbanyak ibadah sunnah ibu-ibu sekalian. Nah, perbanyak ibadah sunnah, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu jangan hanya yang fardu, jangan hanya sholat 5 waktu, tapi qobliyah ba'diyahnya kita tunaikan ibu-ibu sekalian. Karena qobliyah ba'diyah itu penambal ibadah fardu. Ibadah fardu yang kurang ditambal, disempurnakan menjadi sempurna ibu-ibu sekalian. Kalau sholat kita berantakan, lalu yang fardu berantakan, kita sering tidak khusyuk, lalu nilai menurut Allahnya misalkan sedikit ibu-ibu sekalian, maka segitulah yang diberikan kita kepada Allah dan biasanya ditertolak ibu-ibu sekalian. Tapi dengan adanya qobliyah ba'diyah, maka ibadah kita insya Allah jadi diterima oleh Allah lantaran ditambal dengan qobliyah ba'diyah ibu-ibu sekalian. Begitu juga ibadah-ibadah sholat sunnah lainnya hendaklah kita kerjakan ibu-ibu sekalian. Sholat sunnah itu sangat banyak ibu-ibu sekalian. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang ditekankan oleh Rasul, ada yang tidak ditekankan oleh Rasul. Yang ditekankan oleh Rasul yang muakkad pertama adalah sholat tahajud, Bu. Sholat tahajud itu sangat penting ibu-ibu sekalian. Sholat tahajud itu pendekatan diri kepada Allah. Kita minta pada Allah di sepertiga malam yang terakhir kita bangun, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sekalian. Kita kan zaman sulit, Bu, apa-apa sulit, ngeluhnya ke Allah, insya Allah beres ibu sekalian. Kapan kita mengeluhnya? Sepertiga malam yang terakhir, saat orang lain tidur, kita bangun tahajud, lalu sholat 2 rakaat, lalu berdoa minta apa saja ibu-ibu sekalian. Kita mengadu kepada Allah urusan apa saja ibu-ibu sekalian. Kita curhatnya ke orang lain ibu-ibu sekalian. Orangnya juga nggak bisa bantu, lagi pusing juga, banyak urusan. Bukannya beres, malah aib kita disebar-sebar ibu-ibu sekalian. Lalu kita curhatnya ke Facebook, ke WA, ke status. Belum tentu beres ibu-ibu sekalian. Tapi kalau ke Allah beres, Bu. Jadi insya Allah beres urusan kita kalau kita dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sholat tahajud 2 rakaat, dan itu kemudian kita berdoa kepada Allah apa saja. Lalu setelah itu sambil menunggu subuh kita disunahkan beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ciri hamba-hamba Allah itu istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu sebelum subuh, ibu-ibu sekalian. Kita minta udah banyak, nggak tahu mau ngapain lagi, istighfar aja ibu sekalian sampai subuh. Astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai subuh ibu-ibu sekalian. Kalau kita udah baca Quran, udah sholat, udah doa, udah nggak tahu mau ngapain, udah istighfar saja sampai subuh ibu-ibu sekalian. Sambil duduk sampai ketiduran lagi juga nggak apa-apa. Nanti begitu subuh kita azan, kita baru wudhu lagi ibu sekalian. Jangan nggak wudhu lagi ibu sekalian. Jadi kalau tidur itu membatalkan wudhu ibu sekalian. Jadi kita usahakan dekat dengan Allah. Itu tahajud ibu-ibu sekalian. Ada lagi sholat witir ibu sekalian. Sholat witir kita tunaikan juga. Sholat witir itu paling mudah, biar nggak ribet. Ba'da isya selesai sholat witir ibu sekalian. Ba'da isya, ba'diyah isya, witir 1 rakaat atau 3 rakaat selesai witir kita ibu-ibu sekalian. Boleh di pertengahan tahajud ibu-ibu sekalian, boleh di akhir tahajud ibu-ibu sekalian. Nah, di akhir ini sangat disunahkan oleh Rasul bagi yang bisa ibu-ibu sekalian. Kalau bisa, kalau nggak bisa takut ntar bangun nggak ya, ntar bangun nggak ya. Udah witir saja di awal ibu-ibu sekalian. Witir di awal itu lebih aman. Kita sudah qiyamul lail meskipun sebelum tidur ibu-ibu sekalian. Jadi sholat witir itu sholat ganjil ibu-ibu sekalian. Sholat ganjil itu berarti ya harus ganjil ibu-ibu sekalian, minimal 1 rakaat. Tapi 1 rakaat itu nggak pantas ibu sekalian. Masa sholat 1 rakaat ibu sekalian? Ya minimal buat kita mah 3 rakaat ibu sekalian. 3 rakaat boleh, 2 rakaat salam lalu 1 salam boleh, 3 langsung juga boleh ibu sekalian. Dua-duanya ada dasarnya ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah, diantaranya sholat sunnah yang hendaklah kita perbanyak adalah sholat duha ibu-ibu sekalian. Sholat duha umumnya ibu-ibu itu di rumah. Ada mungkin beberapa yang kerja, tapi umumnya di rumah. Kalau di rumah ibu sekalian itu bisa meluangkan waktu untuk sholat duha ibu-ibu sekalian. Sholat duha, setelah sholat duha kita mohon kepada Allah, minta rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ustadz saya nggak bisa, saya nggak hafal doa sholat duha, pakai bahasa Indonesia bu. Jadi doa itu sebenarnya bebas. Doa itu yang bagus pakai bahasa Arab, kita ngerti artinya. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, Allah ngerti dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat duha kita mohon, ya Allah berilah saya rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang mudah tanpa ada kesusahan. Udah selesai ibu-ibu sekalian, maka insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mantap, doa tadi diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, itu pun boleh ibu-ibu sekalian. Ya, doa yang bagus ibu sekalian, yang memiliki adab, kata Rasul diawali dengan alhamdulillah, diawali dengan pujian kepada Allah. Setelah itu dilanjutkan dengan bersolawat, lalu diakhiri dengan solawat dan alhamdulillah ibu sekalian. Jadi kalau panjangnya alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi mazidah ya rabbana lakal hamdu, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil, itu panjang ibu sekalian. Dipendekin aja alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lalu doa. Selesai ibu sekalian. Lalu doa pakai bahasa Indonesia. Nanti terakhirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Selesai ibu sekalian. Jadi hamdalah, solawat, doa, solawat, hamdalah ibu-ibu sekalian, itu pembuka dan penutup doa ibu-ibu sekalian. Maka doa yang dilakukan dengan pujian pada Allah dan solawat kepada Rasulullah itu adalah penembus pintu langit ibu-ibu sekalian.
Kalau nggak pakai itu boleh nggak? Boleh aja ibu-ibu sekalian. Jadi kita nggak mau pakai pujian kepada Allah, ya boleh. Namanya Allah Tuhan kita, tetap kita doa kita insya Allah diijabah juga oleh Allah. Cuma lebih afdol kita pakai adab dan sopan santun. Ibu-ibu sekalian, dengan kita banyak ibadah-ibadah sunnah, maka kita dekat dengan Allah. Dengan kita dekat dengan Allah, urusan-urusan kita menjadi mudah, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita jauh dari Allah, urusan kita makin ruwet, makin sulit, makin berat, ibu-ibu sekalian. Maka dekat kepada Allah, kuncinya 3. Nih diapalin, amalin ibu sekalian. Yang wajib tunaikan, yang haram tinggalkan, perbanyak ibadah sunnah. Saya ulang, yang wajib tunaikan, yang haram tinggalkan, perbanyak ibadah sunnah. Insya Allah dekat dengan Allah, urusan kita mudah ibu-ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solihah. Wilayah kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Ala hadhihinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, makasih. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحصل مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.